Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, Pak dan Pak Didi. Jadi kita mau OTW kemana nih? Ke RSAUGM. Ya teman-teman dan Pak Didi, kita mau wawancara Pak Adam, Dokter Adam namanya. Jadi beliau ini mengampu dokter persendian tulang ortopedi. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wih, dadah. Kami izin wawancara. Boleh. Jadi kami ada tugas dok, sistem gerak aktif meneliti penyakit gitu dok. Kita wawancara tentang penyakit Yang ada di tulang. yang ada di tulang. Ada semua. Ya, ini saya tuh begitu pikiran tulang, lalu saya kepikiran dokter ada. Terus Saya mau wawancara. silakan. Mau tanya apa? Oke. Ali. Jadi kebanyakan di sini tuh penyakitnya apa sih? Jadi kalau di sini ya, ini kan GMOC Gajah Mada Orthopedic Center. Iya. Kita center untuk ortopedi sebenarnya untuk semua jenis kelainan tulang itu ada. Ini tulang ortopedi itu ada tangan, terus kaki, paha, lengan, punggung, panggul, lutut. Nah, masalahnya di sini saya sudah sub tulang belakang, sub spine. Jadi saya hanya tulang belakang tok. Nah, Oke, kalau tulang belakang itu biasanya yang orang-orang periksa tuh gara-gara kenapa ya? satu serap kejepit. Serap kejepit. Serap kejepit punggung bisa, leher bisa, pinggang bisa. Terus yang kedua pasien punggung bengkok, skoliosis, kifosis, lordosis. Terus patah tulang belakang bisa. TBC tulang belakang ada juga. Terus kelainan-kelainan misalnya kelainan yang tidak diketahui atau biasanya penyakit autoimun misalnya sakit SLE, sakit rematik, rheumatoid arthritis, sakit ankylosing spondylitis, banyak sih macam-macam, kanal stenosis. Lagi. Biasanya kalau serap kejepit itu disebabkan kenapa? Nah ini struktur tulang belakang kita normal. Jadi kalau manusia itu gambarnya kayak gini. Ini tulang manusia, ini replika tulang manusia, ya. Ini ada tulang bantalan sendi. Ini tulang ada bantalan sendinya. Bantalan sendi itu ada serap-serapnya yang warna kuning. Nah ini diambil, dipotong cuma 2 ruas aja tuh. Nah tulangnya ada tulang ya, namanya tulang belakang seperti ini bentuknya, ya. Terus ini ada sarafnya. Kalau makan sapi itu ada sumsumnya, lodoknya itu ya itu. Yang disedotin itu sumsum tulangnya. Nah di sini ada bantalan sendi. Ada 2, ada annulus fibrosus, ada annulus pulposus. Nah terus di sini ada foraminal, jadi ada lubang untuk lewat sarafnya di sini sama kanal. Nah kalau lumbar, kanal stenosis, lumbar berarti di pinggang, kanal itu berarti lubangnya, stenosis berarti jepitan. Jadi kejepitan di sini kejepit. Seperti apa misalnya seperti ini. Ini isinya bantalan sendinya ya, bantalan sendinya keluar pecah terus neken sarafnya. Ini kalau di sisi kanan, ini kan sisi kanan. Pasiennya akan nyeri seperti ini, menjalar dari sini sampai sini. Ini bisa sampai nggak bisa jalan, ya. Nanti lihat ada pasienku yang pakai kursi roda, ada yang sakitnya jalannya pincang-pincang, saraf kejepit. Ngeceknya gimana? Pakai MRI nanti kelihatan. Nah untuk orang tua, ya, orang tua berarti kan kalau ini normal bantalan sendinya kan tinggi gini. Kalau orang tua bantalan sendinya bisa ambles gini karena faktor usia ya, udah habis kemakan kropos. Terus ya ada pengapuran, ada osteophyte. Nah pengapuran osteophyte ini sama bantalan yang ambles ini bisa dekat sarafnya. Sarafnya yang kuning-kuning bisa kejepit seperti ini, bisa pecahnya yang seperti ini terus neken. Nah operasi endoskop itu artinya cuma ngambil yang neken-neken gini. Oke?
Jadi kalau ada orang sakit terus digerpek-gerpek dia hanya nangani luarnya aja, dia nggak nangani ke sumbernya. Kalau kita nangani langsung ke sumbernya. Gitu ya. Iya. Apalagi? Biasanya itu disebabkan kenapa ya dok? Kecelakaan kah atau pola makan atau Banyak, misalnya kegemukan, Pak. Pertanyaan bagus. kegemukan? Nih, nah jadi seperti ini. Ya, tulang belakang itu biasanya ya, ini tulang belakang ya. Ini ada gambar manusia, human spine disorder. Ini jenis-jenis anatomi tulang belakang. Kalau kamu masuk ke dokteran, ya, ini kamu disuruh ngapalin nih, apa namanya apa. Tapi ini kalau patologi itu ada pasien namanya osteoporosis, ya. Osteoporosis itu tulangnya keropos, hiperkifosis, bungkuk, postur bungkuk, skoliosis bentuk ES, hiperlordosis, tegek. Seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan nyeri di tulang belakang? Satu, bisa di tulang belakang paling sini di sini, boyon. Iya. Ya, ini bone spur, jadi ada pengapuran osteofile, ada pengapuran tulang seperti yang tadi kita tunjukkan, pengapuran tulang seperti ini, ya. Ini seperti ini, pengapuran seperti ini, ya. Karena tulang ini udah aus, penuaan, ya. Bisa kena tumor di sarafnya. Ini sarafnya ada tumornya, kuning kecil nih. Bisa jepit sarafnya. Oh, iya. Ya. Bisa juga spondylolysis, tidak ditunjukkan, tapi spondylolysis itu biasanya patah di sini, tulangnya di sini. Tapi di sini nggak ditunjukkan. Spondylolisthesis, ini pergeseran, ini terhadap ini kan geser masuk ke depan. Ya, boyoknya geser. Herniated disc, saraf kejepit karena bantalan sendi ada yang pecah, neken, kegemukan, kecelakaan, salah posisi ngangkat, salah postur, ya. Terus bisa juga patah, fracture of the vertebra, jatuh dari naik motor, kecelakaan, jatuh dari genteng, jatuh dari ketinggian, ya, jatuh dari loncat, kolam renang, macam-macam kecelakaan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Bisa juga ini kena tumor seperti ini, penyebaran tumor, bone tumor of the spinal column, ya. Bisa infeksi TBC tulang belakang, bisa kena tulangnya, bisa kena bantalan sendinya. Kalau kena tulangnya namanya tuberkulosis atau ini infeksinya tuberkulosis of the spine and discitis, ya, bantalan sendi aus. Sacroiliitis ya, jadi sendi yang menghubungkan antara tulang sakrum dan iliak tulang iliak ini sakrum, dia mengalami peradangan di sini tepatnya. Di sini ada peradangan di sini. Ya, bisa juga apa ini? Ankylosing spondylitis yang tadi saya katakan. Ini penyakit autoimun yang menyerang persendian tulang belakang sehingga dia kaku. Jadi kalau ketemu orang yang orangnya itu kalau geser kabut gini, dia nggak bisa noleh gini. Ya, itu ada yang seperti itu, kaku semua. Degenerative disease causing deterioration and arthritic changes. Misalnya penuaan, proses penuaan. Ya, pasien kegemukan juga bisa menyebabkan bantalan sendi. Tumor di panggul, tumor ilium sacrum. Aku ada pasiennya di bangsal seperti ini, tumor. Dia kena ini tulang panggulnya ini, dia jadi nggak bisa duduk. Masa atau tumor di abses atau ada infeksi, ada nanah di masa intrapelvis seperti ini. Sumbatan occlusion of vessel, sumbatan dari pembuluh darah ada tadi pasiennya juga. Arthritis of the hip, ada nyeri di panggul, bisa dicurigai, bisa mengkelirukan dengan nyeri di tulang belakang. Udah ya, apalagi? Kalau ya, gemuk bisa menyebabkan pecahnya bantalan sendi. Kenapa? Bantalan sendi itu diskus fungsinya dia terdiri dari annulus fibrosus, ya, layer seperti cincin ini, terus ada shock breakernya, ya. Kamu lihat shock breaker motor kan seperti itu kan, ada. Ini ada 13 lapisan, ini ada nukleus polusa tengah-tengahnya. Nah, kalau normal seperti ini badannya vertebra ini diskusnya, ada annulus fibrosus pembungkusnya, terus ini yang tengah-tengah. Kalau berat badan berlebih dia neken sehingga mencotot, makanya orang gendut lebih banyak sering kena serangan jepit daripada orang yang kurus. Gitu. Oke. Apalagi? Kalau misal yang orang berotot tuh, itu kenapa jarang kena saraf? Nah, karena kalau ototnya kuat, dia bisa membantu atau menyokong bantalan sendi supaya tidak menumpu. Kalau orang nggak punya otot, dia bantalan sendi akan lebih gampang pecah. Kalau orang sering berotot kan sering berolahraga, jadi ototnya terlatih. Apalagi? Kalau pasien saraf kejepit kalau udah parah gitu harus operasi atau ada penanganan lain tuh? Enggak, pasien awal-awal pengobatannya konservatif. Dokter Adam kalau ada pasien seperti itu biasanya tak cek dulu tinggi badan, berat badannya berapa, makanannya gimana, tidurnya gimana, kebiasaan posturnya yang salah apa. Misalnya dia kerjanya overtime, sukanya ngelembur, itu tak kembalikan dulu, ya, diperbaiki, dinasihati dulu, kasih obat-obatan dulu.
Kalau tidak membaik, nanti tambahi fisioterapi, kasih suntikan kayak tadi beberapa pasien saya suntik, saya nasihati, kontrol rutin. Kami kalau tidak membaik selama 3 bulan di fisioterapi, di rehab medis, dilatih otot-ototnya tidak membaik, ya akhirnya harus dioperasi. Operasi pun macam-macam, ada yang di endoskopi, disedot. Di sini kan pelayanannya banyak endoskopi, tapi ada juga yang dipasang pen, ada juga yang harus dibuka, diangkat tumornya dan lain sebagainya. Apalagi Saraf kejepit kan itu toh dok, Ya. yang sarafnya itu kan keluar kan. Ya. Itu kalau dioperasi langsung sembuh gitu ya? nah tadi tanya-tanya, ya penyebabnya hilang ya kayak gini, aku jawabnya gini, gentengnya diganti ya langsung nggak bocor. Berarti langsung sembuh gitu ya? Kecuali salah ganti genteng atau masuknya nggak pas. Jadi itu kesembuhannya bakal permanen, bukan sementara. Ya jadi gini, kalau misalnya ini neken, pertanyaan bagus tuh, kalau ini neken pecah loh, ini kan diambil nih, yang jepit nih, ya kan, sarafnya kan jadi longgar lagi. Tapi kan yang keluar pecah ini kan ada aus nih, kekurangan ototnya, bantalan sendinya kekuatannya berkurang. Terus kebiasaan dia juga bagaimana? Kalau biasanya nggak diubah, dia balik lagi kebiasaan lama, makannya nggak diatur lagi, tidurnya seenaknya sendiri, sukanya begadang, bantalan dia rusak semua. Ya akhirnya dia terulang lagi. Jadi yang kadang-kadang ya, saya selalu bilang sama murid-murid saya, asisten saya, disease come from disorder. Ya, disease penyakit itu selalu datang dari suatu ketidakteraturan. Ya, so how to treat the disease? You have to make your life in order. Kamu harus mengatur hidupmu dengan benar. Maka tidak terjadi disorder dan tidak jadi disease. Orang datang ke sini maunya, pokoknya endoskopi. Aku nggak peduli aku mau ngapain, nggak bisa begitu juga. Nanti harus datang lagi, dioperasi lagi, datang lagi, dioperasi lagi, datang lagi, suntik lagi. Ngerti ya? Lagi? Iya. Biasanya kan udah nggak bisa jalan, terus operasi gitu, terus waktu biar normal lagi tuh berapa lama dokter? Jadi gini, pasien nggak bisa jalan itu biasanya karena dia kesakitan. Iya. Yang kedua, dia bisa juga sarafnya sudah rusak. Kalau sarafnya sudah rusak, mau kita perbaiki udah nggak bisa. Kalau karena kesakitan atau sarafnya karena kecepit kita bebaskan, tapi sarafnya belum mati, itu bisa pulih habis operasi. Jadi tidak semua pasien yang operasi bisa jalan, tergantung sarafnya rusaknya sudah seberapa. Itu ada alat namanya ngecek fungsi sarafnya, ENMG, elektroneuromiograf, itu dicek listrik-listriknya masih berapa persen. Kadang-kadang kalau jepitannya dibebaskan, misalnya sarafnya fungsinya tinggal 50%, dia bisa balik 60-70%. Tapi kalau fungsi sarafnya tinggal 20%, bisa jadi dia balik naik cuma jadi 30%. Kalau sarafnya sudah 0%, listriknya sudah mati, kayak ngecek jantung tit itu abok dioperasi kayak gimana tetap nggak bisa nggak bisa balik. Cukup jelas ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh operasi nanti malah lumpuh, itu pernyataan yang tidak berdasar. Operasi nanti malu lah, kamu sakitnya kenapa? Fungsi sarafmu tinggal berapa persen? Jepitannya di mana? Itu sakit karena saraf kejepit apa memang sarafnya udah rusak? Kalau sarafnya rusak ya mau dioperasi juga nggak ngaruh. Tapi kalau kejepitnya dibebaskan biasanya ada perbaikan. Tapi tergantung kondisi modalnya sarafnya udah kerusakan tinggal berapa persen. Misalnya akan berbeda orang yang kejepit saraf 5 tahun sama kejepit saraf 1 bulan dioperasi, sama-sama dioperasi pasti beda sih. Paham ya? Berarti ini udah parah gitu, udah nggak bisa ditolong lagi ya dok? Ya tinggal kerusakannya masih berapa persen, Kalau udah parah banget sampai 0% gitu. 0% nggak bisa. Nggak bisa. Yo dibebaskan biar nggak terlalu sakit. Oh, biar nggak sakit doang gitu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga pengen masuk dokter. Ayo kas lah. Pasti Kamu nggak boleh ya dok. Ayo, enggak intinya sampai mau udah nyampe. Medik. Halo teman-teman. Yang dirasakan setelah pas merasakan apa yang dirasakan pas bapaknya itu menderita HIV gitu. Ini mas, sebenarnya panjang ya. Iya. Semula itu saya periksa ke dokter saraf, katanya saraf kejepit. Nah karena lama, kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya dirujuk ke dokter ortopedi yang terakhir kembali terus operasi 12 tahun lalu. Nah,
Terus di samping itu setelah operasi kok lututnya juga tambah sakit. Nah akhirnya ke dokter lagi. Nah dari situ saya disuntik sampai berapa ya? Dua periode dari dua kali tiga ya, terus masih sekali lagi. Tuh. Bapak kena HRP dari kapan ya Pak? Yang pertama kali. HMP itu apa? HRP saraf kejepit. Oh ya. Oh terasanya ya karena tahunya dari dokter saraf itu ya kurang lebih agak lama ya terasa biasa, tapi makin lama makin enak itu. Ayo dong. Kalau Coba. siapa yang sakit? Ini mau wawancara pasien dok. Oh, sih. Sebenarnya mau konsultasi bapak, tapi karena bapak sudah tidak ada waktu ya lain waktu mas. Boleh konsultasi apa Pak? Apa? Saya yang operasi lumbal dulu pak. Sekarang keluhannya apa? Keluarnya itu pundaknya terasa sakit. Malah sakit lagi ya. Iya. Itu Sakitnya kalau pas apa? terasa sekali kalau bangun keluar. Oh, bangun tidur ya. Di sebelah mana? Video nggak? Oh, ini sudah di endoskopi ya. Iya. Tapi mikrobnya sudah hilang ya. Mikrobnya sudah Cuma ini itu namanya spondyloartrosis Pak. Spondyloartrosis itu pengaturan sendi fase joint. Penuaan itu tidak bisa hilang. kalau tidak bisa hilang. Iya, tapi itu bisa berkurang dengan cara senam. Saya udah bikin di channel RSA itu 7 gerakan sederhana nyeri punggung. Gitu. Ada HP, mungkin saya Kebetulan tidak tahu. nanti pados di HP ya 7 gerakan sederhana nyeri punggung. Di Resa UGM coba saja Di YouTube atau YouTube. Nah, ini saya Rangga ini nanti yang menunjukkan keywordnya apa Mas? Pak. 7 gerakan sederhana nyeri punggung. 7 gerakan Sederhana nyeri punggung. yang dimakai Ini paling atas. Ini kita yang Ini ada dokter Adam ini? Ini ada lihat dokter. Memang yang buat saya itu. Oh. Ini nanti dipersani yang ini yang nanti tolong Bapak diberitahu dikerjakan setiap pagi, insya Allah nanti akan membaik. Nah, terus Pak, selain itu mungkin ada saran nih Bapak untuk obat atau vitamin? Kalau obat sama vitamin, kalau Bapak rajin minum susu, saya kira nggak perlu. Tapi kalau susunya kurang, nanti ada konsumsi kalsium yang saya resepkan. Beli Osofix sama Oxcal. Osofix sama Oxcal sudah itu minum sekali sehari. Insya Allah tulangnya baik. Iya. Betul nggih? Iya, berarti besok saja konsultasi di Bapak Osofix hari. dan Oxcal. Iya. Matur suwun. Iya, matur nuwun Pak, matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak, sampai jawab. Oke, mari. Berarti bapak itu juga dikasih obat-obat ini kayak tablet gitu nggak? Iya. Itu obatnya dulu dikasih pas pertama kali kena saraf kejepit atau sampai sekarang masih diminum? Ya ada obat untuk adik-adik semoga sukses. Amin. Bisa masuk ke Kedokteran. Ya, ini ada sedikit bimbingan dari ini Pak. Bapak udah mau. Halo teman-teman dan Pak Didi. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan observasi. Oke, sampai jumpa di pertemuan. banget teman-teman. Iya. Ya. Aziz, ya Aziz jangan lupa. Iya. Aziz. Iya. Ya teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah teman-teman. Ngomong-ngomong Riz, kita sudah sampai. Let's go, kita sudah selesai. Tang, udah sampai Tang.